Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tiba-tiba lewat di beranda saya itu satu video yang membahas tentang pendapatnya Pak Susno Duaji kemarin ya. Ini namanya siapa? Agni Fanani kalau tidak salah ya, Agri. Nah, Agri Fanani namanya itu. Jadi memang penetapan tersangka terhadap Roy Suryo itu kan banyak mendapat perhatian tuh, yang mana banyak dari para ahli hukum itu menyesalkan yang dilakukan oleh Polda Metro pada akhirnya. Di antaranya yang terkenal itu ya Pak Susno Duaji, kemudian Pak Hibnu, kemudian ada Prof Jimli Asidiki. Ini dua-duanya profesor nih. Yang Pak Mahfud MD saya belum lihat. Nah, sampai pada akhirnya kita kan melihat beliau-beliau ini bukan orangnya yang yang kalau berbicara tentang hukum begitu ya, bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka itu punya dedikasi, mereka punya integritas begitu, dan kesimpulan mereka itu sama. Nah, kemudian tiba-tiba ada termul antah barantah berkata sebaliknya. Nah, kita akan melihat ini gimana sih termul itu di dalam perkara partikular ini ya, di dalam penentuan siapa Roy Suryo sebagai tersangka, karena mengatakan Susno Duaji ini ngawur begitu, malah telah membuat keributan baru. Ya, yang mana kalau memang demikian adanya, seharusnya mereka juga mengusulkan supaya Pak Susno Duaji ini ditangkap juga ya, atau dijadikan tersangka juga tuh oleh kepolisian. Kenapa? Karena salah satu delik atau hukum yang disangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah membuat kegaduhan di ruang publik. Nah, jadi masa nanti semua yang memberikan pendapat legalnya itu harus tersangkakan begitu ya. Ini kita akan lihat dulu nih Agri Fanani. Ya. Agri ada. Ya. Itu mukodimanya ya. Apalagi Gri? Ini Susno Duaji, kenapa kali dia? Oh ya bener. Dia nggak tahu tuh, kayak aduh kena sambet atau kena apa nih. Pak Susno Duaji, lihat video saya ya, nggak tahu Bapak lagi nggak sehat atau lagi kenapa kesambet atau memang cacat logika. Aduh, coba di mana nanti siapa yang cacat logikanya ya? Pejabat kayak begini semua di negara ini, ya Allah. Mantan pejabat kayak Said Didu, ya, kayak Gatot Nurmantio, kayak Fahru Roji, ya, kayak Refli Harun dan lain-lain. Kenapa ya miring semua, tidak memberikan contoh yang baik untuk rakyat Indonesia? Ini ada apa ini? Coba fenomena apa ini? Tuh? Sekarang belakangan ditambah Susno Duaji. Pak Susno, kenapa? Coba yang disebutkan tadi itu bukan orang-orang sembarangan begitu ya, di dalam pemberian nasihat hukum lah, kita katakan demikian, atau pendidikan hukum itu. Kok malah dicela? Panennya gagal atau gimana? Bapak gagal panen. Ya, kemana? Ini pertanyaan. Gitu? Atau Bapak ada yang nyuruh? Atau Bapak ada yang bayar? Ini pertanyaan. Jawab. Coba nanti di reaction video saya. Aduh. Coba kita bahas ya satu persatu apa yang diomongin Susno Duaji. Dan ini menurut saya adalah banyak sekali penyesatan yang dilakukan oleh Susno Duaji untuk rakyat Indonesia. Cekidot. Pertama, saya kan hanya mendengar sama saja ya dengan publik yang lain lewat media sosial atau lewat media konvensional. Polda Metro mengumumkan kan ada 3 klaster kalau nggak salah. Salah, bukan 3 klaster, 2 klaster, kan? Ngaco kan? Ya itu kan tidak substansial begitu ya. Itu 2 klaster dan termul menginginkan ada 3 klaster begitu. Tidak substansial, kalaupun iya itu salah. Baru ngomong di awal aja, kalian sudah ngaco omongannya. 3 klaster dari Hong Kong, 2 klaster Pak Susno, 2 klaster. Klaster pertama 5 tersangka, klaster ke tersangka. 3 klaster dari mana? Lu bilang pakai penghalus bahasa kalau nggak salah. Salah. 2 klaster bukan 3.
Oke, udah tersesat duluan kan sampai di sini. Ini yang disebut cacat logika. Itu bukan cacat logika, itu kalau salah informasi ya salah informasi, dan itu tidak substansial. 2 ya kenapa, 3 ya kenapa, nggak substansial begitu. Kalaupun itu memang salah, dan memang sampai saat ini salah, dan Termo menginginkan 3 gitu, kan jadi masalah juga. Belum ada permasalahan substansialnya di sini. Ini buktinya, dengarkan Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. 2 klaster Pak Susno, bukan 3 klaster. Dari mana Bapak bilang 3 klaster? Kalau nggak salah. Yang jadi permasalahan itu kenapa di klaster-klaster seperti itu. Itu yang jadi permasalahan tuh. Kalau mau dibahas perkara yang substansinya. Dari situ aja udah sesat pikir toh. Oke, kita dengarkan lagi. Apa kata Susno Duaji? Tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi menjadi patokan yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Pak, Bapak sesat pikir di mana, Pak? Hah? Bapak kesambet di mana? Omongan Bapak ngaco. Mantan Kabaris-Krim loh Bapak ini. Ngomong sembarangan, orang yang ditokohkan, masyarakat mempercayai Bapak. Pak Susno, Bapak kesambet di mana? Nggak mungkin Polda Metro Jaya menetapkan menjadi tersangka atau menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, dari penyidikan menjadi tersangka, ada yang tersangkakan, tidak ada cukup bukti alat kuat, ya. Seperti yang Bapak sampaikan. Dengar Alat bukti kuat, cukup bukti alat kuat. Kan seperti itu kan nggak substansial, kamu aja salah ngomong gitu. Itu nggak substansial. Apa nih yang disebutkan sama polisi? Dan apa yang dimaksud oleh Pak Susno tadi? kan ini pernyataan dari Kapolda langsung. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Pak Susno, alat buktinya 100 lebih saja, puluhan saksi diperiksa, belasan saksi ahli diperiksa, ini saja tidak cukup bagi mereka ngeyel. Yang kita hadapi ini orang bukan yang orang normal. Ngeyelnya ini yang luar biasa. Bukan, yang dimaksud oleh Pak Susno itu, apakah yang disita oleh kepolisian ini dia substansial sebagai bukti atau tidak? Karena ini permasalahan ini adalah ijazahnya Jokowi. Lah, apa ya kita katakan, sesuatu yang tidak dipermasalahkan itu kok malah yang menjadi bukti, padahal buktinya itu ya satu, apa ijazahnya Jokowi itu. Dan nanti ini sebagai landasan berkatanya siapa Pak Susno Duaji ke depan bahwa seharusnya ini tidak diselesaikan oleh penyidik, oleh kepolisian, nggak di situ mainnya, ini ada kamarnya sendiri. Itu yang mau jadi landasannya. Makanya tadi disebutkan ada bukti ratusan itu, cuman kan itu tidak substansial sebagai bukti. Kenapa? Karena bukti itu tidak harus ratusan seperti itu. Yang penting memang saling ada keterkaitan tuh antara yang satu dengan yang lain. Dan buktinya ini apakah ada keterkaitan aja atau tidak? Ya, Pak Susno Duaji tidak melihat itu. Dan kita pun memang tidak melihat itu. Ya di mana itu makan main dalemannya Polri itu mah mainnya di situ. Ada yang saksi-saksi, ya saksi dari mereka juga. Kemudian yang dikatakan dari UGM itu kan yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo, nanti akan dikatakan oleh Pak Susno Duaji dan lain sebagainya. Itu yang harus difaham. Itulah kemudian Polda Metro melengkapi bukti yang valid banyak sehingga tidak ada lagi celah untuk mereka menghindar. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk membantah, dan ini tak terbantahkan lagi. Kenapa? Bapak kan mantan Kabaris-Krim. Masa nggak tahu kayak gini-ginian? Ini lagi yang lebih ngaco nih pernyataan Susno Duaji ini. Makanya beliau itu mantan di Kabaris-Krim, makanya tahu itu tidak berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan. Dan sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum yang lain, tidak bisa UGM ini dia menjadi penguat di dalam kasus ini karena UGM juga dipermasalahkan. Begitu ya. Coba. Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya
apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak kita dengar gitu. Karena Waduh, Sebentar, yang ini menarik poinnya ya. mantan kabar eskrim kayak begini nih kacau. Makanya dugaan saya, Bapak gagal panen hari ini. Aduh, ngaco banget. Bapak gagal panen atau gimana sih? Sehingga mengacaukan pikiran Bapak seperti ini. Polda Metro tidak berani menetapkan orang menjadi tersangka kalau ijazahnya nggak asli. Gimana sih ente? Pak Susno, aduh malu indah. Lu kan mantan kabar Udah, langsung aja eskrim. apa Susno Duaji. substansinya. Coba nih kita Lu dengar kan nih. punya pengalaman itu. Enggak. Kamu membuat statement ini arahnya kemana? Kamu membuat statement ini ada yang nyuruh. Kamu berstatement seperti ini ada yang bayar. Ini pertanyaan. Jawab. Itu permasalahannya, ini adalah landasan hukum. Jadi Pak Susno Duaji itu mengatakan bahwa polisi, saya tidak mendengar polisi berbuat seperti itu dalam pengertian mengatakan ijazahnya Jokowi sah. Itu keinginannya Pak Susno Duaji, keinginannya. Jadi begini, Pak Susno Duaji itu di dalam perkataannya saya katakan kemarin, itu diantaranya memang ada yang kontradiktif. Di antaranya itu apa, Pak Susno melihat bahwa polisi ini tidak profesional dalam hal ini, tetapi percaya kepada proses hukum yang sedang dijalani begitu, yang sedang diusut oleh kepolisian ini. Itu kan kontradiktif tuh. Nah, Pak Susno ini dia ada lip service dalam pengertian bahwa tatkala mengatakan Pak Susno itu saya tidak mendengar kepolisian itu menetapkan ijazah Jokowi asli, karena kalau itu sampai didengar oleh Pak Susno Duaji dan itu dilakukan oleh kepolisian, itu jelas kepolisian sudah keluar dari tugasnya. Karena bukan tugasnya kepolisian mengatakan ijazah itu asli begitu loh. Dan kalau misalkan memang ini nanti akan dikatakan memang Polda Metro Jaya itu mengatakan ijazah Jokowi itu asli, ini sebagai bukti sebetulnya bahwa Polda Metro Jaya tidak profesional dan tidak proporsional di dalam menjalankan tugasnya, karena sudah mengambil tugasnya kamar lain di dalam menentukan keaslian ijazah Jokowi begitu ya. Makanya bermain lembut sebetulnya siapa Pak Susno Duaji ini. Cuman kalau misalkan dilihat dari perkataannya, memang betul salah yang dikatakan oleh Pak Susno itu. Pak Susno mengatakan tidak ada Polda Metro mengatakan ada pernyataan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tetapi justru dengan pernyataan itu mencoreng mukanya Polda Metro, karena tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena yang menjadi permasalahannya itu adalah ijazahnya Jokowi itu, dan semua yang dijadikan bukti oleh kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya itu semuanya adalah yang sedari awal dipermasalahkan di dalam permasalahan ijazah ini. Begitu, ini sudah keluar dari kewenangan kepolisian. Nih terusin ya, kalau misalkan melihat siapa kepolisian itu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Sehingga udah nggak independen lagi, sehingga ngawur omongannya. Nih buktinya bahwa ijazah Jokowi itu asli dan sudah dibuktikan oleh Polda Metro. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Pak Susno. Nah sebentar, berarti salah lagi saya berarti ini. Berarti yang dikatakan oleh Pak Susno benar. Tidak ada kepolisian itu mengatakan ijazah Jokowi asli. Yang ada itu sudah menyita dokumen asli dari UGM. Bukan yang ada di Pak Jokowi itu. Dokumen asli dari UGM yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Apakah pernyataan dokumen Jokowi asli itu berasal dari kepolisian? Bukan, itu dari UGM sebagai barang bukti terhadap keaslian. Jadi kepolisian di sini tidak mengambil kewenangan manapun di dalam mengatakan aslinya ijazah kepolisian. Cuman itu nanti pernyataan ijazah asli dari Polda Metro Jaya itu didapatkan dari mana? Dari konsekuensi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka begitu. Jadi begini ya, permasalahannya nih biar clear nih. Apakah Polda Metro ini memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli? Tidak. Ya, dan perkataan ijazah Jokowi asli itu tidak ada dari kepolisian. Jelas itu. Berarti Pak Susno Duaji benar. Kenapa? Karena kalau memang kepolisian mengatakan ijazah Jokowi asli, maka kepolisian ini sudah mengambil kewenangan kamar lain. Ya, dalam hal ini kemarin bisa
beberapa institusi di situ, bisa PT UN atau bisa Komisi Komunikasi itu yang dikatakan oleh Pak Bonatua. Clear permasalahannya itu. Kemudian, tatkala Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, konsekuensinya secara tidak langsung Polda Metro mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli secara tidak langsung. Makanya benar perkataan siapa? Pak Susno Duaji tadi, bahwa Polda Metro tidak mengatakan ijazah Jokowi asli. Yang dikatakan oleh Polda Metro itu adalah sudah menyita dokumen asli dari UGM yang menyatakan aslinya ijazah Jokowi, yang mana UGM dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Begitu loh ya, makanya jangan kebanyakan ngenyek, jangan kebanyakan mencela sama orang itu. Difahami dulu substansi permasalahannya bagaimana. Nggak keluar kata-kata dari polisi bahwa itu asli. Kita ulang nih. 23 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Dari UGM yang menyatakan demikian, bukan polisinya yang menyatakan demikian. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Pak Susno, mendingan Pak Susno sekarang telepon ke Kompas TV untuk men-take down video Bapak, maluin dong. Kamu yang take down videonya, kamu yang malu-maluin di sini. Nggak ada perkataan dari kepolisian itu yang menyatakan demikian, nggak ada. Itu konsekuensinya. Kalau kita di dalam usul fikih itu mengatakan mafhum muwafakohnya demikian, menyatakan Roy Suryo tersangka, berarti mafhum muwafakohnya apa yang tersiratnya itu polisi mengatakan asli ijazah Jokowi, tersirat bukan tersurat. Mana pernyataannya? Nggak ada. Pernyataannya itu telah menyita dokumen asli dari UGM yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Begitu. Dan itu bermasalah. Kenapa? Sebagaimana perkataan siapa itu kemarin? Ya Pak Susno Duaji itu. Dan kalau tidak salah ya perkataannya Pak Hibnu yang mengatakan bahwa itu bukan kewenangannya kepolisian untuk menyatakan hal itu, harus dibawa ke kamar yang lain. Seriusan? Mantan Kabareskrim kualitasnya kayak begini. Pak Susno maluin. Ini nih, tadi tuh barusan fakta. Kamu yang malu-maluin itu. Itu yang dipegang Polda Metro sehingga berani menetapkan orang menjadi tersangka. Pak Susno ngawur banget. Sumpah. Pak Susno sesat pikir. Sesat pikir tuh kamu. Pak Susno cacat pikir. Kamu sesat pikir itu. Pak Susno, mendingan lo hubungin Kompas TV deh, suruh take down video itu, maluin. Kamu serius yang maluin banget. Video ini malu-maluin. Ini bahwa Polda Metro dasarnya adalah pernyataan dari UGM asli. Diperkuat lagi hasil puslapor ijazah Jokowi asli. Enggak mengatakan ijazah Jokowi asli. Yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Sekali lagi, kepolisian tidak memiliki kewenangan. Kalau Polda Metro itu sampai mengatakan ijazah Jokowi asli secara tersurat langsung begitu ya, nutuk kalau kita mengatakan, memang mengatakan demikian. Itu udah habis tuh. Siapa kepolisian tuh sama ahli hukum, habis sudah. Karena nggak boleh seperti itu. Ya, meskipun dari konsekuensi putusannya Polda Metro ini pasti kesananya ijazah Jokowi asli, begitu. Cuman pernyataannya tidak ada, sebagaimana dikatakan oleh Pak Susno tadi. Berdasarkan itulah kemudian meningkatkan menjadi tersangka. Lo kan orang, bekas penyidik, bekas Kabareskrim. Kalau gua itu masyarakat umum yang nggak tahu apa-apa tentang prosedur penyidikan. Makanya diem, kalau nggak tahu apa-apa tentang prosedur penyidikan dan penyelidikan itu diem makanya. Penyelidikan. Pak Susno malu-maluin banget, sumpah malu-maluin banget. Kamu yang malu-maluin. Kita sebagai rakyat mempunyai bekas pemimpin kayak Susno Duaji ini. Malu. Apalagi ke Pak Kabareskrim, malu. Di mana? Aduh. Kamu yang malu-maluin. Susno Duaji, Masya Allah. Kamu yang malu-maluin. Kamu yang malu-maluin. Coba nih, ya seharusnya bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik itu bukan ditentukan di kepolisian, ditentukannya di kamar lain. PT UN itu kalau kata Pak Bonatua itu sudah kadaluarsa, udah daluarsa di PT UN. Masuknya kemana? Ke Komisi Komunikasi, begitu. Ntar di DPR mungkin itu ya. Yang ngutus kamu untuk ngomong seperti itu enggak, siapa? Coba ngomong. Masa iya kalau memang benar ada yang bayar, kalau memang benar ada yang nyuruh, kalau memang benar ada hidden misi di balik ini semuanya. Bukan hidden. Bukan hidden. Kalian ikhlas, kalian ridho memporak-porandakan rakyat Indonesia
yang seperti ini. Sementara kalian adalah mantan Kabar Eskrim. Susno 2Haji. Kamu tuh kalau mau pakai pola pikir seperti itu ke sana ke Jokowi itu. Tinggal tunjukkan ijazah selesai, ya. Orang-orang ini bekas pejabat, bekas negara, digaji oleh rakyat. Hari ini kalian makan, pensiun itu dari gua bayar gaji, ini bayar pajak nih semuanya. Ini untuk bayar kalian, untuk bayar kamu. Itu si Jokowi itu dari mana dia makan duit tuh? Ya dari pajak juga. Yang aslinya nggak tahu, yang pinggir-pinggirannya kalau ada nggak tahu saya. Ya cuman ya dari, ya mungkin dia punya bisnis yang lain saya nggak tahu. Cuman kan digajinya dari rakyat juga. Lah itu kan sama argumen yang sama bisa kita katakan sama Jokowi, mana ijazahnya kamu gaji dari kita? Ini pajaknya mahal ini. Nih, pajak dipungut, dikumpulin oleh negara untuk bayar kamu, untuk bayar pensiun kamu. Loh, kamu kok ngacak-ngacak negara terus kayak begini? Membuat rakyat menjadi bingung, menyesatkan masyarakat seperti ini. Ini apa-apaan, Pak? Lempar beneran ya, aduh, gila. Ya terbul begini ya, nggak ada substansinya ngomongnya. Mesti seperti ini, yang diomongin apa, capuknya kemana? Gila, mantan Kabar Eskrim kayak begini. Gila. Oke, kita lanjut. Kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya? Bukan, itu sudah jelas. Nanti bakal mencak-mencak lagi nih orang nih. Oke, kita pegang ya. Lu bilang ya penetapan ijazah itu asli atau palsu dari Polda Metro Jaya. Dan ini sudah diambil kesimpulan oleh Polda Metro Jaya bahwa ijazah Jokowi asli. Nih, bukan begitu. Pertanyaannya apakah, jadi begini, kalaupun Polda Metro Jaya mengatakan ijazah Jokowi itu asli, apakah itu kewenangan Polda Metro Jaya? Bukan, itu kata pakar-pakar hukum, bukan kewenangannya Polda Metro. Berdasarkan keterangan UGM dan bukti-bukti dari UGM yang mempunyai otoritas membuat dan mengeluarkan ijazah tersebut, diperkuat oleh lapor Polri. Mantan Kabar Eskrim masa gua ajarin sih? Susno 2Haji. Kamu yang harus mikir. Lu kan mantan Kabar Eskrim dan itu sudah dibuktikan. Oke, saya pegang nih omongan kamu ya. Yang menentukan asli atau tidak asli adalah Polda Metro. Konsisten nggak nih? Bukan begitu perkataan siapa Pak Susno 2Haji itu begini. Apakah Polda Metro itu sudah membuktikan keaslian ijazah Jokowi atau belum? Kalau sudah, pertanyaannya kemudian apakah itu kewenangan Polda Metro atau bukan? Itu ya, Polda Metro itu udah bukan dalam kasus ini. Polda Metro itu sudah merangkap sebagai jaksa, sudah merangkap sebagai persidangan, sudah merangkap sebagai hakim. Itu nggak boleh. Ya, karena bukan kewenangannya. Itu yang jadi persoalan, itu jadi soal. Tadi, apakah Polda Metro ini mengatakan secara ansih bahwa ijazah Jokowi itu asli? Enggak mengatakan secara ansih. Karena kalau mengatakan secara ansih seperti itu, kelihatan banget Polda Metro ini sudah mengambil kewenangan instansi yang lain. Tetapi dari segi Polda Metro ini menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, itu konsekuensinya berarti mereka itu sudah menetapkan bahwa ijazah Jokowi asli. Karena apa? Karena delik pencemaran itu benar terjadi dalam pandangan penyidik ini. Kemudian pertanyaannya, ini substansinya nih, hukum acaranya. Apakah itu kewenangan Polda Metro atau bukan? Itu permasalahannya. Ya, bukan Pak Susno itu mengatakan ini adalah kewenangan Polda Metro. Jadi kalau Polda Metro mengatakan ini asli berarti asli, kalau ini palsu berarti palsu. Enggak, kenapa? Karena UGM yang dijadikan bukti begitu ya atas benarnya ijazah Jokowi asli itu dipersoalkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini nggak bisa cermat di dalam melihat perkara orang-orang yang termul kayak gini tuh. Omongan kamu nih, lanjut dulu. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli.
itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah peradilan tun. Jadi bawa ke mahkamah peradilan tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Biar kalau bekas pejabat kita seperti Susno Duaji kayak begini semuanya. Pola pikirnya nih. Mati kita udah. Mau percaya sama siapa lagi kalau mantan Kabar Eskrim saja seperti ini. Udah benar Pak Susno. Biar aja udah kita semuanya. Tadi nggak konsisten banget ini manusia. Tadi dia bilang, ya asli atau tidak asli itu adalah kewenangan Polda Metro. Sudah diputuskan oleh Polda Metro bahwa asli, maka ditetapkan tersangka. Kemudian berbalik lagi. Apakah itu kewenangan Polda Metro? Di situ, ya. Apakah itu pertanyaan yang dijawab? Bukan. Dalam hemat saya, itu bukan kewenangan Polda Metro. Itu adalah kewenangan PT UN. Yang menentukan asli apa tidak asli itu adalah PT Tun atau PT UN. Mana omongan Kabar Eskrim, mantan Kabar Eskrim Susno Duaji, mana yang kita harus pegang? Oke, satu saya sudah jelaskan. Kamu yang nggak paham itu, otaknya error, keburu ngamuk duluan, keburu mencela-cela orang duluan, jadi kayak gitu. Yang kedua, kalaulah untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu itu melalui PT UN, ya, kalau begitu legalisir ijazah sudah tidak lagi diberlakukan di seluruh Indonesia. 270 juta masyarakat Indonesia ketika melamar pekerjaan memakai ijazah harus di PT UN kan semuanya. Ya enggak begitu pola pikirnya. Hukum acara itu macam-macam kamarnya itu. Kalau tidak ada dispute, tidak ada permasalahan, dan tidak ada yang mempermasalahkan, maka PT UN tidak diperlukan. Legalisir ijazah kemana? Iya ke kampus. Cuman kalau kemudian kampus ini legalisirnya atau pernyataannya itu dipersoalkan, maka ada kamar yang lain di situ. Kan permasalahannya tinggal begini, apakah case untuk menggugat keaslian ijazah ini dia kuat atau tidak? Ya nanti kan pengadilan yang menentukan itu apakah berkasnya diterima atau tidak di PT UN kalau memang mau lewat PT UN begitu. Ya nanti kan melihat, oh ini berkasnya bisa diterima nih, akhirnya dijadikanlah persidangan di situ. Lah ini kan diajukan saja tidak, tiba-tiba Polda Metro mengatakan bahwa Roy Suryo itu tersangka, yang mana konsekuensi dari situ berarti mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, yang mana itu bukan kewenangannya Polda Metro tetapi kewenangannya PT UN menurut Susno Duaji. Ya itu permasalahannya Pak siapa tadi, Agri ya. Gak usah marah-marah dulu tuh. Cacat pikir gak kalian? Cacat logika gak kalian? Kamu cacat pikirnya. Cacat pikir kalian. Kalau sekarang untuk membuktikan ijazah saya asli atau palsu tidak cukup dengan legalisir, saya harus PT UN kan ketika melamar pekerjaan. 270 juta manusia di Indonesia harus di PT UN kan semuanya untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Ya, enggak, kalau misalkan ada dispute di situ baru kita bawa ke pengadilan. Kalau nggak ada dispute ya selesai. Ya, mana kamu sekarang berani nggak disputing, mempersoalkan misalkan ijazahnya Gus Dur almarhum atau misalkan mempersoalkan ijazahnya Anies Baswedan, berani nggak? Ya kalian berani karena memang nggak ada dispute, karena memang nggak ada case-nya. Begitu. Udah itu termul ya, jadi jangan jadi termul. Nanti kayak orang ini. Demikian, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.